Hello lovely people out there, welcome back with me Yosefina in our channel Tau Komodo. Today I'm going to talk about some terminologies regarding to tourism or tour guide. They are commonly used and found by people who work at tourism. Well people, don't you want to add some new words? Let's get started. The first terminologies are reservation and booking. Pada dasarnya, reservation and booking memiliki arti yang sama, but there is actually a difference. Reservation dari kata reserve yang artinya memesan merupakan sebuah proses untuk mendapatkan informasi tentang tanggal, rute, dan harga tur, tiket penerbangan, kamar hotel, dan lain-lain. Reservation ini merupakan sebuah pemesanan yang belum pasti. While booking dari kata book yang artinya membukukan merupakan sebuah proses pemesanan untuk mendapatkan kamar di sebuah hotel, tiket penerbangan, bus, kereta api, paket wisata, dan lain sebagainya. Booking ini merupakan sebuah pemesanan yang sudah pasti. Biasanya disertai dengan pembayaran down payment or maybe full payment depending on the policies and agreement. Well people, generally we know that we have 3 times meals in a day. They are breakfast, makan pagi, lunch, makan siang, and dinner, makan malam. But do you know that we have another meals time that we call brunch? Brunch is meals time between breakfast and lunch. Lalu, ada istilah lain untuk dinner yang disebut supper. Next, PAX. PAX dari kata passenger yang artinya penumpang. Next terminology is OTA. OTA is the abbreviation of online travel agent. For example, Booking.com, Traveloka, Pergi-Pergi, and so on. Next terminology is staycation. Staycation berasal dari kata stay yang artinya tinggal dan vacation yang artinya liburan. Jadi, secara sederhana, staycation merupakan sebuah liburan dengan menetap di suatu tempat. According to Cambridge Dictionary, staycation ini mengacu pada sebuah liburan yang dilakukan di daerah asal sendiri atau di dekat tempat tinggal kita. Staycation has some advantages like save money and time, can go at any time, dan kita diberi kesempatan untuk lebih mengenal daerah sendiri. Next terminology is travel bubble. Travel bubble merupakan koridor perjalanan antar negara di tengah pandemi. Travel bubble ini sedang marak dibicarakan di beberapa negara termasuk Indonesia dengan memberikan kesempatan kepada orang-orang untuk dapat melakukan perjalanan antar negara. Biasanya itu terjadi ketika 2 atau lebih negara berhasil mengontrol virus corona. Next is virtual tour. Virtual tour ini bisa juga disebut online tour. Biasanya, travel agent atau tour guide akan menjelajahi sebuah objek wisata serta memberikan penjelasan tentang rute perjalanan dan tentang objek wisata tersebut yang akan disiarkan secara live streaming atau bisa juga dibuatkan dalam satu video yang dikemas dengan baik. Jadi, walaupun tidak mengunjungi objek wisata secara langsung, virtual tour ini dapat mengobati kerinduan orang-orang yang ingin berwisata. Next is surcharge. Surcharge adalah biaya tambahan. For example, high season surcharge yaitu biaya tambahan pada musim ramai, atau credit card surcharge yaitu biaya tambahan untuk penggunaan sebuah credit card. Next is tour program and tour itinerary. Tour program dan tour itinerary ini memiliki arti yang sama, yaitu jadwal perjalanan. Tetapi ada perbedaan di antara keduanya, di mana tour program biasanya berisi tentang ulasan secara umum, tetapi tour itinerary akan menjelaskan secara terperinci, terutama mengenai waktu dan juga tempat-tempat yang akan dikunjungi. Misalnya, kapan akan berangkat, kapan akan tiba, dan berapa lama waktu yang akan dihabiskan di suatu objek atau atraksi wisata. Lalu istilah lain adalah
high season or peak season. High season ini adalah musim ramai, biasanya terjadi when summertime bagi orang-orang Eropa dari bulan Juli sampai Agustus. Next is medium season, artinya musim sedang, tidak terlalu ramai, tidak juga terlalu sepi. Biasanya terjadi starting from April to June and again from September to October. Lalu yang berikut adalah low season. Low season ini adalah musim sepi, biasanya terjadi starting from November to March. Next terminology is glass bottom boat. Glass bottom boat ini adalah sebuah kapal yang bagian bawahnya terbuat dari kaca sehingga wisatawan atau para pengunjung akan dapat menyaksikan satwa di bawah laut langsung dari atas kapal tanpa harus berenang. Next guys is city sightseeing. City sightseeing adalah kegiatan tour yang dilakukan dalam kota. Usually, it is done by using a car and accompanied by a tour guide. Next is complain. Artinya mengeluh atau memprotes suatu keadaan atau kondisi yang tidak menyenangkan atau tidak puas dengan pelayanan yang diterima. Next people is complimentary. Complimentary ini disebut juga dengan istilah FOC, free of charge, yaitu pemberian secara gratis atau secara cuma-cuma. For example, complimentary for kids under 5 years old, or every visitor will get soft drinks as complimentary on a tour. Well, lovely people, that is all for this time. If you have questions, please put a comment under this video. Or maybe you have some other terminologies regarding to tourism, you can share into the comments too. Do not forget to click like and subscribe. Thank you. So I'll see you in my next video with new information. Till then, you take care and have a great day.